Bab 043. Mama, bagaimana ini? Wajah Arneta nampak pias. Dia tidak bisa melawan perkataan kedua pria yang ada di depannya saat ini karena memang sang mama sudah tidak bisa melunasi hutang-hutang mereka. Enggak, saya gak mau angkat kaki dari rumah ini. Bu Maria berkeras hati. Tentu saja dia tak akan rela bila rumah mewahnya diambil oleh pihak bank. Selain tidak tahu malu, ternyata Anda juga tidak tahu diri. Sudah tahu Anda tidak bisa melunasi hutang-hutang Anda. Tapi Anda tidak mau juga angkat kaki dari rumah ini. Bu Maria menggelengkan kepala. Dia tidak peduli dengan perkataan pria itu walau perasaannya sedikit takut. Dia akan berjuang untuk tetap tinggal di sana karena bila ia angkat kaki dari rumah tersebut maka Bu Maria tidak tahu lagi harus tinggal di mana. Kalau Anda tidak mau angkat kaki dari rumah ini tidak masalah, tapi jangan salahkan kami kalau kami mengambil tindakan lebih tegas dengan membawa kasus ini ke jalur hukum. Biar pihak kepolisian saja yang membereskan Anda. Bu Maria merasa terancam dan takut. Dia tentu saja tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian. Mau ditaruh di mana mukanya nanti kalau orang-orang tahu jika dirinya bermasalah dengan hukum. Mama, gimana ini? Arneta yang masih merasa cemas pun kembali bertanya pada Bu Maria. Kita gak punya pilihan lain. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Tapi, Mah, Neta, memangnya kamu mau mama masuk penjara demi pertahanin rumah ini? Lagi pula kamu tahu sendiri jika rumah ini bukan atas nama kita. Kata Bu Maria. Arneta bungkam. Tidak punya pilihan lain, Arneta akhirnya mengiyakan perkataan sang mama. Mereka pun segera mengemasi barang-barang milik mereka dan keluar dari rumah saat itu juga. Ini semua gara-gara mama, gerutu Arneta sambil melajukan mobil pembelian kekasihnya. Pandangan Bu Maria lantas beralih pada Arneta. Kok kamu jadi salahin mama sih? Tanyanya tak terima. Iya, kalau saja mama gak menghamburkan uang pinjaman itu, pasti saat ini hidup kita tenang-tenang aja dan kita tidak akan terusir dari rumah seperti saat ini. Enak aja kamu bilang gitu sama mama. Memangnya kamu gak sadar kalau apa yang terjadi saat ini juga karena kesalahan kamu? Kamu yang menghamburkan uang itu buat perawatan dan berfoya-foya. Arneta tidak terima disahman oleh Bu Maria. Dia kembali menyalahkan sang ibu dan dibalas oleh Bu Maria menyalahkan dirinya kembali. Sudahlah, daripada berdebat terus seperti ini, lebih baik sekarang kita cari tempat tinggal yang baru untuk kita. Titah Bu Maria. Karena sudah malas berdebat, Arneta akhirnya mengiyakannya. Merauka mencari tempat tinggal baru yang jauh dari kata mewah karena kondisi keuangan mereka saat ini sangatlah pas-pasan. Hanya cukup untuk sewa rumah dan membeli makan saja. Aku pergi dulu. Aku mau menjumpai Mas Andika buat minta uang. Kata Arneta setelah meletakkan barang-barang milik mereka di dalam rumah kontrakan. Bu Maria mengangguk semangat. Senang sekali hatinya bila putrinya meminta uang pada Andika di saat kondisi mereka sedang genting seperti saat ini. Ya sudah, sekarang kamu cepatan pergi. Jangan sampai kamu pulang gak bawa makanan dan uang. Mama udah lapar banget ini. Mana tadi di rumah gak sempat makan dulu. Arneta mengangguk saja. Dia segera keluar dari dalam rumah dan masuk ke dalam mobil. Tanpa membuang waktu lama, Arneta melajukan mobil menuju apartemen Andika berada. Arneta berharap kekasihnya itu berada di sana dan ia bisa meminta uang lagi kepadanya. 20 menit berlalu, Arneta akhirnya tiba di apartemen dan langsung saja menuju unit apartemen Andika berada. Karena sudah memiliki akses masuk ke dalam apartemen, tak menyulitkan Arneta untuk masuk ke dalam apartemen. Suara apa itu? Tanya Arneta saat mendengar suara aneh dari dalam kamar Andika. Penasaran dengan hal tersebut, Arneta segera mempercepat langkah menuju kamar dan membuka pintunya. Andika, teriak Arneta saat melihat sang kekasih yang kini tengah memadu kasih dengan wanita lain di atas ranjang. Arneta, kegiatan Andika terhenti. Dia menatap wajah Arneta dengan tatapan tak bersahabat karena Arneta tiba-tiba saja berada di depan kamarnya dan membuat kegiatan panasnya jadi terganggu. Andika,
Apa yang kamu lakukan? Teriak Arneta. Andika menggeram sebal. Padahal kegiatan panasnya dan sang kekasih sudah hampir mencapai puncak. Tapi Arneta tiba-tiba datang dan mengacaukan permainan mereka. Kau sungguh mengganggu. Dengan gerakan kesal, Andika menarik Arneta keluar dari dalam kamar dan tak lupa menutup pintu kamar. Lepasin aku. Arneta menghempaskan tangan Andika hingga terlepas. Apa yang kamu lakukan dengan wanita itu? Tega sekali kamu melakukan itu di belakangku. Jangan berteriak di apartemenku. Sentak Andika. Telinganya terasa sakit mendengar teriakan Arneta. Kamu bilang jangan berteriak. Lantas apa yang harus aku lakukan setelah melihat kekasihku bercinta dengan wanita lain? Kamu sungguh jahat Andika. Arneta memukul dada bidang pria itu untuk menyalurkan rasa marah di hatinya. Andika merasa kesakitan. Dengan segera dia menghentikan pergerakan Arneta. Dia menahan kedua tangan Arneta hingga pergerakan wanita itu jadi terhenti. Tegas sekali kamu ngelakuin ini di belakang aku, Andika. Memangnya kenapa? Kamu gak suka? Sentak Andika. Tentu saja, aku ini pacar kamu, Dika. Tega sekali kamu selingkuhin aku kayak gini. Andika tertawa-tawa. Arneta, baru jadi pacar saja udah belagu kamu. Udah syukur kamu aku penuhi segala kebutuhan hidup kamu yang glamor itu termasuk memberikan mobil buat kamu. Tapi aku gak mau kamu selingkuhin, Andika. Balas Arneta. Dia tetap saja tidak terima dengan perbuatan Andika baru saja walau pria itu sudah memberikan kemewahan pada dirinya. Wajah Andika seketika berubah tak bersahabat kembali. Sudahlah kegiatan panasnya terganggu oleh Arneta, kini wanita itu berbicara panjang lebar pula pada dirinya. Memangnya kamu siapa sampai mengatur hidupku segala? Karena kamu udah ganggu waktuku dan kekasih baruku saat ini, mulai saat ini juga aku putusin kamu. Kembalikan semua fasilitas yang sudah aku berikan sama kamu termasuk. Andika melihat ke arah tas yang saat ini Arneta sandang kemudian menariknya. Termasuk mobil, kata Andika setelah berhasil merampas kunci mobil di tas Arneta. Enggak, Andika kembalikan kunci mobilnya. Mobil itu milikku. Kamu sudah membelikannya buat aku. Arneta berusaha menjangkau kunci mobil dari tangan Andika. Namun pria itu segera menahannya. Sekarang keluar kamu dari sini. Harus kamu ingat, mulai saat ini aku gak mau lagi berhubungan sama kamu. Tegas Andika. Enggak, aku gak mau. Teriak Arneta. Andika tidak memperdulikan teriakan Arneta. Dia langsung saja menarik tangan wanita itu dan membawanya keluar dari apartemen. Pergi kamu dari sini dan jangan coba kembali lagi. Kata Andika keras setelah Arneta keluar dari dalam apartemen miliknya. Arneta menggelengkan kepala. Dia tidak mau melepaskan Andika begitu saja. Bagaimanapun juga pria itu adalah atom berjalan yang bisa ia manfaatkan ketika ia butuhkan. Merasa tidak aman dengan keberadaan Arneta, Andika segera menghubungi pihak keamanan dan meminta membawa Arneta pergi dari apartemennya. Sekali lagi kamu coba masuk ke dalam apartemenku tanpa izin, maka aku penjarakan kamu. Ancam Andika. Arneta tak menghiraukan perkataan Andika. Saat ini dia fokus berteriak dan berusaha melepaskan pegangan security dari tangannya karena sedang berusaha membawanya pergi dari sana. Andika tak lagi memperdulikan Arneta. Dia kembali masuk ke dalam apartemen dan tak lupa mengunci pintu. Dasar wanita tak berguna, mengganggu waktuku saja, rutuk Andika. Semangatnya yang tadi berkobar saat bercinta kini lenyap begitu saja karena ulah Arneta. Sialan, Andika benar-benar sialan. Arneta menghentakkan kedua kakinya sambil berjalan meninggalkan gedung apartemen. Dia sungguh tidak terima diperlakukan demikian oleh Andika. Pria itu bukan hanya mendua di belakangnya, tapi juga bercinta dengan wanita lain. Apa dia melakukan ini semua karena aku tidak mau menerima ajakannya untuk bercinta saat itu? Arneta jadi teringat dengan kejadian beberapa waktu lalu saat Andika mengajaknya bercinta tapi dia tidak mengiyakannya. Walaupun Arneta adalah wanita yang gila harta,
Tapi Arneta tidak ingin menyerahkan mahkotanya pada pria manapun termasuk Andika. Bukan hanya kesal dan marah karena perbuatan Andika, kini Arneta juga bingung harus pulang dengan apa mengingat mobil yang dibelikan oleh Andika sudah diambil kembali oleh pria itu. Bodoh sekali aku gak ambil surat-surat kepemilikan mobilnya saat itu. Rutuk Arneta. Sebuah kesalahan besar untuk dirinya karena tidak berpikir panjang saat itu dan tidak mendengar saran dari ibunya. Tak punya pilihan lain, Arneta akhirnya pulang menggunakan taksi only menuju kontrakan barunya. Setibanya di sana, kedatangannya disambut dengan kebingungan di wajah Bu Maria. "Neta, kenapa kamu pulang naik taksi? Di mana mobil kamu?" tanya Bu Maria. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh arah untuk mencari keberadaan mobil Arneta. Arneta tak menjawab. Dia melangkah masuk ke dalam rumah dengan wajah yang nampak sebal. Melihat pergerakannya itu, membuat Bu Maria mengikutinya dari belakang dan kembali memberikan pertanyaan yang sama. "Di mana mobil kamu, Arneta? Dan mana uang yang kamu dapatkan dari Andika?" Arneta menggeram kesal. "Aku gak dapat uangnya, Bu. Mobilku juga udah diambil kembali sama Andika." "Apa?" Bu Maria terkejut. "Bagaimana bisa seperti itu, Neta? Kenapa Andika mengambil semuanya dari kamu?" Arneta akhirnya menjelaskan kejadian yang terjadi di apartemen Andika tadi. Dia menceritakannya dengan hati yang panas dan wajah yang nampak memerah menahan amarah. "Kurang ajar. Berani sekali dia melakukan ini sama kamu." Arneta memilih diam saja. Dia merasa tak lagi memiliki energi untuk bersuara atau merespon perkataan ibunya. Sebab, saat ini pemikirannya sudah buntu dan hatinya terasa sangat panas. "Kalau sudah begini, lalu bagaimana kita bisa membeli makanan, Neta? Uang tabungan ibu juga udah pas-pasan buat bayar kontrakan tadi." Bu Maria nampak semakin bingung. Arneta menggelengkan kepala. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tak mendapatkan respon dari Arneta, membuat Bu Maria jadi pusing sendiri. Hari ini benar-benar adalah hari yang sial. Rutuk Bu Maria. Sudahlah mereka terusir dari rumah, kini Arneta diputuskan tanpa belas kasih oleh kekasihnya. "Diamlah, Bu. Aku pusing dengar ibu celoteh terus dari tadi," ketus Arneta. Kepalanya semakin pusing karena mendengar celotehan Bu Maria. Bu Maria tidak memperdulikannya. Dia terus saja berceloteh karena saat ini dirinya sangat panik memikirkan bagaimana hidupnya ke depannya tanpa uang dan fasilitas dari Andika. Tak hanya Bu Maria, Arneta pun demikian. Arneta bahkan jauh lebih pusing karena memikirkan pria mana lagi yang bisa ia dapatkan seperti Andika. Pria yang bukan hanya tampan saja, tapi juga kaya dan suka royal kepada dirinya. "Ag, kepalaku sakit memikirkannya," teriak Arneta frustrasi. Tidak dapat ia bayangkan bagaimana tanggapan teman-temannya nanti saat melihat dirinya datang ke kampus tanpa membawa mobil seperti biasanya. "Jadi kapan kamu akan kembali?" Pertanyaan yang baru saja keluar dari mulut Adelio membuat Kayla terdiam. Dia tersadar sudah cukup lama meninggalkan kampung halaman ibunya dan usahanya yang ada di sana. "Aku berencana dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu besok setelah Vano mengajak Juli bermain di taman." Adelio mengangguk. "Apa kamu yakin dengan keputusan kamu? Kupikir kamu akan tetap berada di sini setelah bertemu Vano." "Aku gak bisa menetap di sini terlalu lama. Aku juga belum bisa kasih kepastian pada Vano. Semuanya masih terasa sulit untuk aku ambil keputusan." Adelio menghargai keputusan Kayla. Dia tidak ingin memaksa dan membuat Kayla jadi kepikiran. "Aku hanya berharap jika nantinya kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik. Aku gak mau kamu jadi menyesal." Kayla mengangguk. Dia juga tidak menginginkan hal demikian. Maka dari itu dia ingin meminta waktu lebih banyak untuk berpikir lebih dulu. "Ya sudah. Kalau begitu aku ke kamar dulu. Andira pasti udah nunggu aku kembali dari tadi." Kayla mengiyakannya. Setelah Adelio pergi dari sisinya, Kayla kembali memikirkan tentang Vano. Di saat ia tengah memikirkan pria itu, ponselnya yang sejak tadi hening terdengar berdering.
Mendengar deringan ponselnya, membuat Kayla segera melihatnya dan menggeser ikon berwarna hijau di ponselnya. Kayla, apa kamu sibuk malam ini? Kalau kamu gak sibuk, aku mau ajak kamu dan Julie berkunjung ke coffee shop milik salah satu teman baikku. Kayla diam dan berpikir, apa tidak masalah jika ia menerima tawaran Vano? Rasanya dia sudah terlalu sering bertemu dengan Vano. Kalau kamu merasa keberatan gak masalah. Kita bisa mengatur jadwal bertemu lain waktu. Tunggu dulu. Kayla dengan refleks menahan perkataan Vano. Aku bisa. Kebetulan malam ini aku dan Julie lagi gak ada kegiatan. Julie pasti akan senang kalau dibawa jalan-jalan sama kamu. Senyuman di wajah Vano terbit. Dia pun segera bersiap-siap menjemput Kayla dan putrinya setelah mendapatkan persetujuan untuk pergi oleh Kayla. Kenapa apa yang ada di pikiranku dan di hatiku gak pernah sinkron begini sih? Rutuk Kayla dalam hati. Sering sekali rasanya dirinya mengatakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pemikirannya. Karena sudah menyetujui ajakan Vano, akhirnya malam itu Kayla segera bersiap-siap membawa baby Julie pergi bersama Vano. Mommy Korla yang mengetahui rencana Kayla dan Vano pun mendukung Kayla untuk pergi bersama Vano. Tolong jaga anak dan cucu Mom dengan baik. Pesan Mommy Korla pada Vano saat pria itu telah datang berkunjung ke rumahnya. Vano menganggukkan kepala. Siap, Tante. Saya pasti akan menjaga Julie dan ibunya dengan baik. Mommy Korla tersenyum saja. Setelah tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka, Kayla pun menyalimi Mommy Korla dan membawa baby Julie masuk ke dalam mobil. Maaf ya kalau aku suka banget ajak kamu pergi mendadak kayak gini, kata Vano. Dia memasang wajah tak enak hati walau pada kenyataannya senang sekali. Gak masalah. Selagi aku dan baby Julie masih ada di sini dan belum kembali ke kampung, balas Kayla. Vano terdiam. Mendengarkan perkataan Kayla baru saja, membuat Vano menyimpulkan jika Kayla tetap ingin kembali ke kampung halaman ibunya. Walaupun perasaannya saat ini kurang enak hati setelah mendengarkan perkataan Kayla, namun Vano berusaha mengontrol diri. Dia memperlihatkan diri jika baik-baik saja dan mengajak baby Julie untuk bercanda tawa. 20 menit berlalu, Vano dan Kayla telah tiba di coffee shop yang Vano maksud. Kedatangan ketiganya di sana disambut dengan baik oleh pemilik coffee shop yang disebut teman baik Vano. Loh, ini kan Kayla, kata pria itu. Nampaknya dia mengenal Kayla saat bertemu dengan Kayla saat ini.